25 golongan yang dijamin masuk neraka, apakah kita termasuk? Siapakah mereka yang dijanjikan neraka tanpa hisab? Bukan hanya Fir'aun, iblis, atau Dajjal, tetapi ada banyak golongan lain yang diancam dengan azab yang mengerikan. Mereka mungkin ada di sekitar kita atau bahkan tanpa sadar. Kita sendiri bisa termasuk di dalamnya. Dari para pendusta, pengkhianat, hingga orang yang meninggalkan sholat. Semua telah diperingatkan dalam Al-Quran dan hadis. Namun, apakah masih berharapan bagi mereka? Simak kisah ini hingga akhir untuk mengetahui siapa saja yang termasuk dalam golongan tersebut dan bagaimana cara agar kita tidak menjadi bagian dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut penjelasan lebih detail tentang golongan yang dipastikan masuk neraka berdasarkan Al-Quran dan hadis. 1. Iblis dan para pengikutnya. Iblis adalah makhluk yang pertama kali membangkang perintah Allah. Dengan menolak bersujud kepada Adam, kesombongannya membuatnya dikutuk Isa dan dijanjikan neraka selamanya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia semuanya." Surah As-Sajdah ayat 13. Selain iblis, para setan yang menyesatkan manusia juga dipastikan masuk neraka. Bahkan, manusia yang menjadi pengikut setan juga akan mengalami nasib yang sama. 2. Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun adalah raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan dan menindas Bani Israel. Ia menolak seruan Nabi Musa dan akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Setelah wafat, azabnya tidak berhenti. Ia dan pengikutnya terus disiksa di alam barzakh dan akan mendapatkan azab yang lebih pedih di neraka. Allah berfirman, "Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat," dikatakan, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Surah Ghafir ayat 46. Fir'aun menjadi simbol kezaliman terbesar dan menjadi contoh bagi para pemimpin yang menindas rakyatnya. 3. Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang sangat membenci Islam. Ia selalu menghina dan menghalangi dakwah Rasulullah. Istrinya Ummu Jamil juga sering menyebarkan fitnah dan meletakkan duri di jalan yang dilalui Rasulullah. Karena kejahatannya, Allah menurunkan surah Al-Masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Surah Al-Masad ayat 1-3. Ia termasuk orang yang sudah dipastikan masuk neraka saat masih hidup. 4. Orang-orang munafik. Kaum munafik adalah mereka yang berpura-pura beriman, tetapi sebenarnya memusuhi Islam dari dalam. Mereka sering membuat fitnah, mengadu domba, dan berusaha menghancurkan persatuan umat Islam. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka." Surah An-Nisa ayat 145. Artinya azab mereka lebih berat dibanding orang kafir biasa. Beberapa ciri orang munafik yang dijelaskan dalam hadis antara lain. 1. Jika berbicara mereka berdusta. 2. Jika berjanji mereka mengingkari. 3. Jika diberi amanah mereka berkhianat. Orang yang memiliki sifat ini dan tidak bertaubat terancam masuk neraka yang paling dalam. 5. Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar di akhir zaman. Ia akan muncul mengaku sebagai Tuhan, melakukan keajaiban untuk menyesatkan manusia, dan membawa kerusakan besar di bumi. Rasulullah bersabda, "Dajjal akan muncul di tengah kalian. Ia akan membawa surga dan neraka. Tetapi nerakanya sebenarnya adalah surga, dan surganya sebenarnya adalah neraka." Hadis riwayat Muslim. Namun Dajjal akhirnya akan dibunuh oleh Nabi Isa, dan ia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai makhluk yang paling terkutuk. Namun orang-orang yang syirik dan mati dalam kekafiran. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.
Jika seseorang mati dalam keadaan syirik dan tidak bertaubat, maka tempatnya pasti di neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Surah Al-Ma'idah 72. Ini berlaku bagi penyembah berhala, orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah, orang yang percaya kepada perdukunan, sihir, dan ramalan nasib sebagai sumber kekuatan utama, mereka yang melakukan syirik tetapi sempat bertaubat sebelum meninggal, masih memiliki harapan untuk diampuni. 7. Pemimpin zalim dan penguasa yang menipu rakyat. Rasulullah banyak memperingatkan tentang pemimpin yang menipu rakyat, menindas orang miskin, dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidaklah seorang pemimpin yang diserahi urusan rakyat, lalu ia menipu mereka, melainkan Allah haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya pemimpin yang tidak adil akan dimintai pertanggungjawaban berat di akhirat. 8. Pembuat kebohongan atas nama agama. Orang yang memalsukan ajaran Islam atau mengajarkan bid'ah sesat akan mendapatkan azab yang besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka adalah orang yang menyebarkan ajaran palsu, mengubah hukum-hukum Islam, atau mengklaim wahyu dari Allah padahal bukan. 9. Orang yang sengaja menyesatkan manusia. Orang yang menggunakan kecerdasan dan kekuasaannya untuk menyesatkan banyak orang juga termasuk dalam golongan yang dijanjikan neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebesar dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ini termasuk pemimpin aliran sesat, penyebar ideologi anti-Islam. Orang yang membuat propaganda untuk menjauhkan manusia dari kebenaran, mereka akan mendapatkan azab yang berlipat ganda, karena dosa mereka juga mengalir dari orang-orang yang mereka sesatkan. 10. Orang yang membunuh tanpa hak. Membunuh orang lain tanpa alasan yang benar adalah dosa besar. Allah menegaskan bahwa hukuman bagi pembunuh yang tidak bertaubat adalah neraka. Allah berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Surah An-Nisa ayat 93. Ini termasuk pembunuh bayaran, orang yang membunuh karena dendam, pejabat atau pemimpin yang memerintahkan pembunuhan tanpa hak. Namun, jika seseorang bertobat dengan tulus dan meminta maaf kepada keluarga korban, ada peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah. 11. Pemakan riba. Riba, bunga atau tambahan dalam transaksi keuangan yang tidak sesuai syariat, sangat dilarang dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Allah berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ini berlaku bagi rentenir, bankir atau pemodal yang sengaja mempraktikkan riba, pihak yang dengan sadar mencari keuntungan dari riba. Jika seseorang meninggalkan riba dan mencari rezeki yang halal, maka Allah masih membuka pintu ampunan baginya.
12. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim adalah golongan yang sangat dilindungi dalam Islam. Mereka yang mengurus anak yatim tetapi malah memakan hartanya dengan cara yang zalim akan mendapatkan azab yang besar. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala." Surah An-Nisa ayat 10. Hal ini mencakup wali atau kerabat yang menyalahgunakan harta warisan anak yatim, pengelola yayasan yang menyelewengkan dana anak yatim, siapapun yang mengambil keuntungan pribadi dari harta anak yatim. Namun jika seseorang bertaubat, mengembalikan hak anak yatim, dan memperbaiki perbuatannya, maka ia masih bisa mendapatkan ampunan Allah. 13. Orang yang suka mengadu domba, namimah. Mengadu domba adalah perbuatan yang dapat menghancurkan persaudaraan dan menyebabkan permusuhan. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Golongan ini mencakup orang yang menyebarkan fitnah dan gosip untuk memecah belah, wartawan atau influencer yang menyebarkan berita palsu demi kepentingan pribadi. Seseorang yang membuat orang lain saling membenci dengan informasi yang salah. Jika seseorang berhenti dari perbuatan ini dan berusaha memperbaiki hubungan orang-orang yang pernah ia rusak, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. 14. Orang yang tidak mau membayar zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Orang yang sengaja menolak membayar zakat akan mendapat azab yang sangat berat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang Allah berikan harta, tetapi ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya akan berubah menjadi seekor ular besar yang memiliki 2 taring, lalu akan melilitnya dan menggigitnya." Hadis riwayat Bukhari. Golongan ini mencakup orang kaya yang enggan membayar zakat, pemilik usaha yang menahan zakat karyawan atau pekerjanya, orang yang pura-pura miskin untuk menghindari zakat. Namun, jika seseorang sadar akan kesalahannya dan mulai menunaikan zakat, maka Allah akan mengampuninya. 15. Orang yang menyebarkan ilmu sesat dan menyesatkan umat. Ilmu adalah amanah, dan orang yang menyebarkan ilmu yang salah atau sesat akan mendapatkan dosa besar. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebesar dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Ini termasuk guru atau ustaz yang mengajarkan ajaran Islam yang menyimpang, orang yang menyebarkan pemahaman ekstrim yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dukun paranormal, atau tokoh spiritual yang mengaku memiliki ilmu gaib dan menyesatkan banyak orang. Jika seseorang menyadari kesalahannya dan kembali mengajarkan kebenaran, Allah masih membuka pintu taubat untuknya. 16. Orang yang suka mencela dan menghina orang lain, menghina orang lain tanpa alasan, yang benar adalah perbuatan dosa yang bisa menyeret seseorang ke dalam neraka. Allah berfirman, "Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang menghancurkan." Surah Al-Humazah ayat 1-4. Orang yang masuk dalam kategori ini, orang yang sering menghina dan merendahkan orang lain, netizen atau influencer yang suka menyerang orang lain dengan kata-kata kasar, orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain tanpa alasan yang benar. Namun, jika seseorang bertaubat dan mulai menjaga lisannya, maka Allah masih memberikan kesempatan untuknya. 17. Orang yang berkhianat terhadap amanah. Orang yang diberikan amanah, baik dalam kepemimpinan, pekerjaan,
atau kepercayaan pribadi, tetapi mengkhianatinya, akan mendapatkan azab yang berat. Rasulullah bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Golongan ini mencakup pemimpin yang korup dan menyalahgunakan kekuasaan, orang yang mengambil hak orang lain dalam urusan bisnis atau pekerjaan, seseorang yang diberikan kepercayaan tetapi malah mengkhianatinya. Jika seseorang menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan mengembalikan hak yang telah dikhianati, maka Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. 18. Orang yang sombong dan merendahkan orang lain. Kesombongan adalah salah satu sifat yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Allah sangat membenci orang yang sombong dan merendahkan orang lain. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Golongan ini mencakup orang kaya yang meremehkan orang miskin, pemimpin atau pejabat yang merasa lebih tinggi dari rakyatnya, seseorang yang enggan menerima nasihat karena merasa dirinya lebih baik. Namun jika seseorang menghilangkan sifat sombongnya dan menjadi rendah hati, maka Allah masih membuka pintu rahmat-Nya. 19. Orang yang tidak menjalankan sholat. Sholat adalah tiang agama. Orang yang sengaja meninggalkan sholat karena malas atau tidak peduli akan mendapatkan hukuman berat. Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah juga berfirman tentang orang yang meninggalkan sholat. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Maka mereka akan menemui kesesatan. Surah Maryam ayat 59. Namun, bagi mereka yang bertaubat dan kembali menjalankan sholat dengan istiqamah, Allah masih memberikan kesempatan untuk diampuni. 20. Orang yang durhaka kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebaliknya, orang yang durhaka kepada orang tua mendapatkan ancaman neraka. Rasulullah bersabda, maukah aku beritahu kalian tentang dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Durhaka kepada orang tua bisa berupa menghina atau membentak mereka, menelantarkan mereka saat tua, tidak memenuhi hak-hak mereka. Namun jika seseorang meminta maaf dan kembali berbakti kepada orang tuanya, maka Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. 21. Pezina dan penyebar kemaksiatan. Zina adalah salah satu dosa besar yang disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang berzina akan mendapatkan azab yang berat di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Pezina mencakup orang yang melakukan zina secara langsung, orang yang mempromosikan dan menyebarkan budaya zina, film, lagu konten yang merangsang, pelaku prostitusi atau orang yang memfasilitasi perzinaan. Namun, jika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan menjauhi perbuatan tersebut, Allah Maha Pengampun. 22. Suami atau istri yang selingkuh. Perselingkuhan adalah pengkhianatan dalam pernikahan yang sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amanat terbesar yang akan dipertanggungjawabkan seseorang adalah hubungan antara suami dan istri. Hadis riwayat Muslim, orang yang berselingkuh telah merusak kehormatan dan kepercayaan dalam rumah tangga. Jika tidak bertaubat, maka azabnya akan berat di akhirat. Namun jika seseorang menyesali perbuatannya,
meminta maaf kepada pasangannya, dan tidak mengulangi kesalahannya, maka ia masih bisa mendapatkan ampunan Allah. 23 orang yang mengambil hak orang lain secara zalim, mengambil hak orang lain, baik dalam bentuk harta, tanah, atau jabatan, akan mendapatkan azab yang berat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil hak orang lain, tanah, harta secara zalim walaupun hanya sejengkal, maka pada hari kiamat ia akan dibebani dengan 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Ini termasuk orang yang merampas tanah orang lain, pengusaha yang menipu dalam bisnisnya, orang yang tidak membayar utang padahal mampu. Jika seseorang mengembalikan hak yang diambilnya dan bertaubat, maka Allah masih membuka pintu pengampunan. 24. Pedagang yang curang dan menipu. Dalam Islam, berdagang harus dilakukan dengan jujur. Orang yang menipu dalam perdagangan akan mendapatkan azab di akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menipu, maka ia bukan bagian dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Orang yang masuk dalam kategori ini, jadi pedagang yang mengurangi timbangan atau menipu kualitas barang, pemilik usaha yang menaikkan harga dengan tidak wajar untuk menipu pembeli, telatih orang yang menjual barang haram atau ilegal. Jika seseorang bertobat dan mulai berdagang dengan jujur, maka Allah masih memberikan kesempatan untuknya. 25. Orang yang menyakiti tetangga. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Rasulullah bahkan mengatakan bahwa orang yang menyakiti tetangganya tidak akan masuk surga. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini termasuk orang yang sengaja membuat gaduh dan mengganggu kenyamanan tetangga. Orang yang sering menjelek-jelekkan tetangganya. Orang yang memusuhi tetangganya tanpa alasan yang benar. Jika seseorang mulai memperbaiki hubungannya dengan tetangganya dan berhenti menyakiti mereka, maka ia masih bisa mendapatkan ampunan Allah. Hikmah dari semua ini untuk menjadikan pelajaran bagi kita adalah setiap manusia diberikan kesempatan untuk memilih jalannya menuju kebahagiaan abadi atau kesengsaraan yang tiada akhir. Neraka bukanlah tempat yang diciptakan tanpa alasan, melainkan sebagai peringatan bagi mereka yang berpaling dari kebenaran. Namun sehebat apapun dosa seseorang, rahmat Allah selalu lebih besar. Pintu taubat terbuka hingga ajal menjemput, dan setiap orang masih punya kesempatan untuk kembali. Kuncinya adalah kesadaran, penyesalan, dan usaha sungguh-sungguh untuk berubah. Jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia yang singkat. Ini hingga melupakan kehidupan akhirat yang kekal. Mari kita introspeksi diri, memperbaiki kesalahan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari golongan yang dijanjikan neraka dan dimasukkan ke dalam golongan yang mendapatkan rahmat dan ampunannya. Amin. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.